Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket hari guru dengan menggunakan satu lembar kertas kado, dan ini bisa dijadikan tempat pensil loh teman-teman. Caranya mudah banget, teman-teman pasti bisa. Yang pertama, kita siapkan dulu gelas cup kopi seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya, teman-teman bisa mengganti ya dengan wadah lain. Nah, teman-teman ikuti aja tutorial di video ini ya. Di sini saya siapkan kardus yang tingginya itu kita sesuaikan dengan wadah kita ya. Seperti ini, lalu ini bisa kita pasang ya. Nah, untuk pemasangan ini karena di sini saya tidak menggunakan lem lilin, di sini bisa kita pasang menggunakan selotip bening seperti ini ya. Nah, kalau semisal teman-teman tidak mau repot membuat wadah dari kardus ini, teman-teman bisa ya langsung menggunakan 2 gelas cup kopi aja. Jadi nanti untuk satu cup kopi di bagian luar dan nanti yang satunya ada untuk di bagian dalam ya. Nah, ini untuk wadah kardusnya ini saya selesaikan dulu untuk perekatannya. Kurang lebih nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cup kopinya bisa kita masukkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya sediakan tali rafia untuk nanti pegangan buketnya ya. Karena di video saya sebelumnya ada yang komentar kalau tidak mempunyai kawat bisa diganti dengan apa kak. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan tali rafia yang kita kepang seperti ini ya teman-teman. Sama seperti ketika kita mengepang rambut ya. Untuk warna dari tali rafianya teman-teman bisa sesuaikan dengan kertas kado teman-teman nanti. Nah, ini udah hampir selesai ya. Kalau udah selesai, untuk bagian ujungnya tinggal kita kunci aja ya menggunakan selotip seperti ini, jadi tidak perlu diikat. Nanti kita rapikan ya. Selanjutnya kita sediakan satu kertas kado. Saya potong jadi 2, kemudian dari setengah bagian ini kita potong jadi 4 lembar ya teman-teman. Setelah menjadi 4 lembar potongan, kita potong lagi. Teman-teman ikuti saja ya di video ini. Nah, ini terkumpul 12 potongan ya teman-teman, karena saya membutuhkan lebih banyak, jadi ini saya ambil lagi setengah bagian dari setengahnya ini ya, jadi seperempatnya ya teman-teman, seperempat kertas kado kita potong. Lalu kita potong lagi, jadi ukurannya sama ya seperti potongan sebelumnya. Nah, ini udah jadi teman-teman potongan kecil kita. Saya ambil 2 potong, kemudian untuk bagian ujungnya ya ini bisa kita potong melengkung ya. Lalu kita lipat seperti ini. Dan bagian tengah bisa kita kunci ya menggunakan selotip bening. Saya ulangi sekali lagi. Nah, jadi caranya kayak gini aja teman-teman. Cukup mudah ya. Nah, kalau udah terlipat semuanya kita sisihkan dulu ya. Kita kembali lagi ke wadah kardus kita. Kita ambil seperempat kertas kado sisa dari potongan tadi. Kita sesuaikan ukurannya ya dengan wadah kardusnya. Kurang lebih kita kasih space atas bawah itu kisaran masing-masing 2 cm ya. Kemudian ini untuk penutup bagian bawahnya kita jiplak dulu ya. Kita gunting. Nah, untuk kertas yang ini kalau teman-teman mau, ini bisa loh dijadikan lapisan bagian dalam ya teman-teman. Nah, nanti bisa ditempelkan ya. Kemudian untuk kertas yang ini kita gunakan untuk membalut wadah kardusnya. Untuk membalutnya di sini saya merekatkan menggunakan double tape ya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan lem kertas juga bisa loh. Tapi minusnya kalau misal kita menggunakan lem kertas, kita harus sabar menunggu sampai lemnya kering. Kalau menggunakan double tape seperti ini akan lebih cepat teman-teman. Tapi lebih cepat lagi kalau teman-teman mempunyai lem tembak ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan lem tembak untuk perekatan kerajinan kita ini. Lalu untuk bagian atas kita gunting kecil-kecil seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan ke bagian dalam ya. Bisa merekatkannya menggunakan lem kertas ataupun menggunakan selotip seperti saya. Lakukan hal yang sama pada bagian bawah ya teman-teman. Ini bisa kita kunci juga menggunakan selotip semuanya. Nah, kalau udah, ini bisa kita tutup dengan lingkaran tadi.
Nah, karena menurut saya itu agak sulit teman-teman untuk memasukkan kertasnya ini, jadi ini saya skip aja ya. Selanjutnya ini kita akan tempelkan ya untuk tali rafianya tadi, kepangan tali rafia tadi ya. Kita tempelkan menggunakan double tape ya teman-teman. Ini saya gunting dulu double tape-nya. Usahakan untuk pemasangannya itu sejajar ya antara sisi kanan dan sisi kiri. Ini bisa kita rekatkan. Lalu kita kunci lagi ya nanti menggunakan double tape. Lalu bisa ditambah dengan selotip agar lebih kuat. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video-video terbaru. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan merekatkan lipatan kertas tadi ya, yang sudah kita lipat-lipat tadi. Caranya gampang banget, seperti ini aja. Yang penting untuk bagian bawah itu rata ya teman-teman. Jadi kita ratakan di bagian bawah ya, agar nanti hasilnya juga lebih rapi. Kita tempelkan semuanya. Nah, kalau udah selesai ditempelkan, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik kan? Nah, agar lebih manis, untuk bagian pinggang buketnya ini bisa kita hias ya menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm dan untuk perekatannya kita cukup menggunakan double tape saja ya. Saya lepas dulu kertasnya. Lalu bisa kita rekatkan untuk pita satinnya. Nah, untuk simpul pitanya, ini saya buat dengan cara seperti ini ya teman-teman. Saya buat simpul pita yang double ya. Seperti ini. Kemudian untuk bagian tengah ini bisa kita langsung ikat menggunakan kawat, tapi juga bisa kita ikat menggunakan pita seperti ini ya. Agar lebih rapi, untuk bagian bawah jangan lupa digunting ya. Dan dibakar sedikit agar pitanya tidak berserabut. Cantik kan pitanya? Selanjutnya untuk penempelan pitanya, saya sarankan teman-teman menggunakan lem lilin ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai lem alat tembakannya itu, teman-teman bisa membakar menggunakan korek api seperti saya tadi. Nah, ini udah jadi teman-teman untuk buket kita. Tinggal kita masukkan cupnya. Lalu untuk bagian dalamnya, untuk menancapkan isian buketnya ya, kita bisa menggunakan gulungan kardus. Tapi karena di sini saya mempunyai styrofoam, saya menggunakan styrofoam ya, karena lebih cepat. Selanjutnya, ini untuk lidi. Ini saya lapisi ya menggunakan tali rafia tadi, agar ketika dilihat dari belakang buket kita tetap cantik ya teman-teman, tidak terlihat lidinya. Kita pasang lidinya pada isian buket dengan merekatkan menggunakan selotip. Nah, tinggal kita tancapkan ya teman-teman di styrofoamnya untuk isian buket kita. Nah, kalau udah jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau semisal mau dijadikan tempat pensil, tinggal diambil aja cupnya, lalu bisa diisi dengan alat tulis. Jadi buket kita tidak mubazir ya teman-teman. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.